Assalamualaikum. Shalom Clinton. Nama budaya Jopian dan Andes. Oke, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sangat baik kita mulai dengan doa. Oke, satu orang memimpin doa ketua kelas. Silakan ketua kelas. Oke, siap. CK. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materi kita mau belajar hari ini agak berbeda ya, karena kita melanjutkan materi kita minggu lalu tentang perkembangan teknologi. Tapi sebelum kita melanjutkan perkembangan teknologi, saya mau ngajak kalian dulu pada bawa handphone. Oke, saya kirim sebuah link. Kita akan melakukan namanya pretest. Tapi sebelum melakukan pretest, saya mau nanya dulu nih. Hari ini pada datang semua? Ada yang nggak datang ya? Oke, kalau gitu saya lakukan cek absen dulu ya. Sebentar. Alfa Yudi. Alzan. Andes. Andika. Anissa. Tas Azra. Oke, berarti yang nggak datang hari ini ada 2 orang ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan aja materi kita. Karena tadi saya bilang kita lakukan pretest dulu ya. Tahu kan materi kita hari ini apa? Apa tadi? Teknologi. Iya, perkembangan teknologi, subnya itu adalah kita coba sama-sama. Oke, perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, kemarin kita udah belajar tentang teknologi 5G sama microwave link. Saat ini kita akan belajar tentang teknologi IP6. Oke, IP6. Oke, keren ya, IP6. Oke, ini ada perkembangan teknologi IP6. Siapa yang bisa baca? Satu orang? Jidan bisa baca? Oh, Ovan, silakan. Silakan bisa dibaca. Alamat IP atau internet. Oke, sebentar. Alamat IP atau Internet Protocol Address atau sering disingkat IP adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Dengan kata lain, IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, dan lainnya yang terhubung dengan koneksi internet. IP address merupakan salah satu jalannya komunikasi antar komputer atau device lainnya yang terhubung ke internet. Oke, terima kasih untuk Ovan yang mau membaca ya. Ini adalah perkembangan teknologi IP6. Sudah dibaca pengenalannya. Oke, saat ini tolong ambil handphonenya masing-masing. Saya kirim dulu linknya. Bisa kan mengerjakan Google Form? Saya kirim dulu ya ke grup kelas kamu. Oke, sudah masuk? Oke, karena sudah masuk itu ada linknya, silahkan diklik. Ini saya tutup dulu ya. Saya kasih waktu kamu sekitar 2 menit. Udah pada buka linknya? Oke, silahkan dikerjakan 2 menit untuk mengerjakan
pretestnya. Udah bisa selesai pretestnya? Oke, kalau sudah kita lanjut untuk materinya. Bisa di-submit dulu semuanya ya. Kita cek dulu, submit dulu nih baru. Sebentar ya, biar saya cek apakah kamu udah submit semua atau belum. Udah submit semua? Sudah, Pak. Oke, karena sudah submit semua, kita lanjutkan materinya. Oke, selagi ya. Oke, untuk perkembangan teknologi IP6, seperti yang kamu pretest, tadi ada beberapa yang sudah ada dijawab ya. Di situ katanya, kenapa harus menggunakan teknologi IP6? Cukup IP. Nih, ada IP 4. Karena sebelum perkembangan dari IP 6, maka ada namanya IP 4. Hari ini, yang akan menjadi hal yang akan kamu tes atau coba adalah apa sih perbedaannya IP 4 dan IP 6? Kenapa sih harus ada perkembangan teknologi dari IP 4 ke IP 6? Kenapa gitu? Sedangkan kamu kan jurusan TKJ ya, seharusnya tahu. Oke, IP 4 digunakan untuk protokol TCP/IP dengan panjang berapa bit? 32. Oke, tadi ada soalnya ya. Berarti ada yang benar? Oke. IP 4 menawarkan host diperkirakan hingga 4,3 miliar. Ada di sini nih. Itu dikarenakan hanya memiliki panjang 32 bit. Hanya 32 bit aja sudah 4,3 miliar. Nah, terus ini contoh penulisan IP address nanti apabila ada konfigurasi. Oke. Contoh itu ada 19.2.168.0.1 atau 192.168.100.0. Untuk bagian B boleh baca? Siapa yang mau baca? Jangan-jangan membacanya juga salah lagi. Siapa yang bisa? Coba Kesia. Bagian B aja, nomor B. 192. Oh, sebentar. Lupaan. Ya. 192.168.1.1 atau 192.168.100.50. Oke. Terima kasih Kesia udah mau membaca. Oke, dan seterusnya. Kenapa saya buat dan seterusnya? Ini hanya contoh penulisan IP address. Ya. Supaya nanti tahu membedakan perkembangan atau penulisan IP address dan IP address versi 4 dan versi 6. Oke, kita lanjutkan. Nih, di dalam IP address masih ada namanya subnetting. Di sini proses subnetting itu adalah proses memecah-mecahkan suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Oke. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelolaan jaringan komputer atau sistem administrator maupun pengguna biasa dalam mengelola jaringan melakukan alokasi IP address untuk setiap ruangan dan gedung dan sesuai dengan kebutuhan ya. Teknik subnetting IP 4 bisa mengunjungi tautan berikut ini. Ini kenapa ada kelas C? Sama untuk IP 4 itu ada 3 kelas, kelas A, B, dan C.
itu ada. Kenapa saya nggak langsung membalas, sampaikan ada 3 kelas, apa-apa aja kelasnya. Karena untuk lebih detailnya nanti kamu akan masuk ke fase F. Kalau di fase F nanti kamu akan lebih detail lakukan penghitungan dan lain-lainnya. Karena kamu masih di fase E hari ini, hanya perkembangan teknologi. Yang akan kita bahas hari ini adalah perkembangan teknologi dari IP 4 ke IP 6. Jadi mungkin apa sih perbedaannya? Kita akan lebih fokus ke sana. Nih, coba Kalika boleh dibaca untuk IP 6-nya. IP address versi 6 atau IPv6. IP6 merupakan perkembangan dari IP4 dengan kemampuan memberikan alamat internet yang jumlahnya sangat banyak dengan kemungkinan tidak terbatas. Dikarenakan IP6 memiliki 128 bit. IP6 menggantikan IP4 dalam rangka untuk mengakomodir pertumbuhan angka dari jaringan di seluruh dunia dan membantu menyelesaikan masalah alamat IP yang terlalu banyak. Oke, terima kasih untuk Kalika udah mau membacakan ya. Alasannya kenapa berubah dari IP4 ke IP6? Itu jelas di situ katanya. Oke, videonya sampai di situ aja. Video tadi itu hanya untuk konfigurasi ya, mengetes konfigurasi IP6. Dan hanya sampai video yang tadi itu hanya sampai penulisan IP address-nya saja. Makanya tadi di comment prompt-nya itu adalah IP config. Kayaknya banyak banget di scrolling ke atas ya. Itu hanya untuk melihat apakah memang sudah ada pengalamatan untuk IP6-nya. Nah, saat ini saya pengen tahu kamu udah bisa belum ya, gitu. Saya maunya kamu melakukan tes koneksi IP6. Dari hasil riset, pertama adalah kamu riset dari yang di video. Setelah itu, lakukan analisisnya, kamu kerjakan, praktekkan dan kamu tuliskan nanti di lembar LKPD kamu. Dan terakhir di kesimpulannya adalah bahwa itu bisa terkoneksi menurut kamu. Setelah itu nanti, setelah selesai, saya akan minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Ya, hanya mempraktekkan konfigurasi IP6 dan IP4. Dan bisa menjelaskan beberapa perbedaan IP4 dan IP6 berdasarkan konfigurasinya saja. Oke, kira-kira paham? Oke, berarti sekarang di mejanya udah standby ya laptop ya? Oke, kita mulai saja. Kamu bisa mengerjakannya waktunya sekitar 20 menit. Boleh mulai dari sekarang. Jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya aja. Saya akan datang ke meja kamu. Oke, silahkan. Hafiz, apa yang mau kamu tanyakan? Pak, untuk laptop yang sekarang ini udah gak ada kabel Ethernet, jadi cuma bisa pakai WiFi. Berarti pakai WiFi ya Pak? Ya, untuk settingan IP4 dan IP6 bisa disetting juga di WiFi ya. Jadi nggak mesti harus pakai kabeling untuk melakukan tes koneksinya. Bahkan konfigurasinya sama. Yang penting di situ terdata itu ada IP4 dan IP6-nya. Ada? Ada. Oke, ada. Kalau ada bisa dikonfigurasi. Dilanjutkan. Berarti nanti dimasukin semua IP yang
biasa IP biasa kan, masukin IP pas sama IP 6 itu terus dikonfigurasi di tes pingnya. Iya benar, sesuai dengan ketentuan. Kalau IP-nya IP 6 berarti masukkan dengan angka heksa desimalnya. Kalau IP 4 berarti harus angka desimal. Oke, cukup jelas? Oke. Ada lagi? Nggak ada, kalau nggak ada silakan dikerjain. Atau ada yang punya kendala yang sama dengan kelompok habis laptopnya? Oke. Nggak bisa pakai kabelan. Oh nggak bisa, berarti sama kendalanya dengan habis ya? Sama kalau memang nggak bisa gunakan kabelan, boleh nanti untuk tes koneksi, silakan lakukan saja pakai WiFi. Boleh pakai WiFi yang ada dari infrastruktur TKJ ya, yang ada di kelas, atau boleh pakai hotspotnya handphone. Jadi dua laptopnya terkoneksi ke hotspot handphone yang sama, ya. Oke, untuk konfigurasinya bisa ya dikerjakan di WiFi ya. Oke. Oke, mohon perhatiannya. Kita mau cek presentasi aja. Saya minta satu kelompok aja, presentasi kelompoknya Ovan sama kelompok Linton. Mungkin kelompok yang ke depan kelompoknya ya kalian sudah aja deh, yang mana nih? Linton atau Ovan? Ovan aja ke depan. Oke, Ovan bisa, Ovan? Oke, Ovan bawa laptopnya ke sini. Oke, perhatikan semuanya biar bisa dapat kesimpulannya. Oke, jaringan ini ya? Sorry. Cara konfigurasinya saja sih. Kamu tunjukin. Kamu jelasin tadi kendala yang kamu temuin apa ke teman-teman kamu. Yang pertama kan kamu nggak bisa itu ya. Nah, baru kamu sampaikan. Iya. Sama perbandingan IP 4. Ini di sini kali ya. Oh ya. Coba. Oke. Silakan bertiga ke depan. Nah, kamu kan. Oh, udah sebelah situ. Kayak langkah-langkahnya gitu. Itu yang kamu kerjain aja. Coba lihat. Yup, sini aja kamu jelasin bisa. Berarti nggak saya. Dipraktekkan biar teman-temannya pada tahu kendala kamu ada di mana gitu. Coba. Oke, perhatian semuanya. Ini akan diperhatikan teman kamu sebentar. Sedikit aja. Silakan Ovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, bagaimana cara mengkonfigurasi IPv6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Novitasari, dan di sini ada rekan-rekan saya. Nama saya Ahsan Subuhi. Nama saya Alvan Wiratanu Kusuma. Baiklah, mungkin materi pertama akan disampaikan oleh Alvan. Kepadanya saya persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan IPv4 dengan IPv6.
Nah, kalau IPv4 itu memakai angka desimal dengan jumlah kapasitas alamat yaitu 32 bit dan penulisan angka desimal IPv4 adalah 192.168.0.1. Kemudian IPv6 memakai angka heksadesimal dengan jumlah kapasitas alamat 128 bit dan penulisan angka heksadesimal IPv6 adalah FE80.2.2 D4 A8.2 6435.2 D2 D8 DG F3 B11. Baik, terima kasih kepada Olvan telah menjelaskan materi tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alzan. Kami menggunakan jaringan Wi-Fi untuk mengkonfigurasikan IPv6 pada kedua laptop menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama karena laptop kami tidak mensupport kabel jaringan LAN. Terima kasih kepada Alzan telah menjelaskan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Kami melakukan riset dengan menonton sebuah video tutorial dari aplikasi YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, udah. Ya, perhatikan salah satu kelemahannya yang bisa simpulkan dari tugas-tugas kamu yang kamu praktekkan itu pasti banyakannya RTO atau unbreakable, bener ya? Nah, itu bisa menjadi perbandingan kamu antara IP4 dan IP6. Kalau menggunakan kabel akan lebih support ke IP4. Kenapa? Karena dia pendahulunya. Kalau IP6, makanya tadi saya tanya handphone siapa yang terbaru. Karena untuk IP6 itu lebih kompleks, tapi datanya dikirim langsung sekaligus. Makanya tadi seperti handphone Clinton, handphone siapa tadi ya? Adan, Pasya yang koneksi pakai WiFi, itu semuanya RTO, bukan tidak terkirim. Ada data yang kamu kirimkan tapi nggak tersampaikan. Dua-duanya karena susah banget. Ibaratnya kalau noise-nya banyak banget, gangguannya banyak banget gitu. Itu yang menyebabkan karena nggak langsung tertuju sekaligus. Tapi kalau misalnya akses internet dan lainnya pakai handphone kamu biasanya selalu langsung kencang. Oke. Nah, jadi harapan saya setelah kamu praktek, tapi boleh dikumpulkan LKPD-nya. Dikumpulkan dulu. Dulu saja. Oke, sini LKPD-nya sini dikumpulkan. Sini Aul. Kelompok Aul. Kelompok si Zahra. Kelompok Anissa. Ya, sini. Citra, kelompoknya mana? Sini. Oke. Udah? Kelompok siapa lagi nih? Baru 5 kelompok. Dua lagi. Kelompok siapa lagi belum? 1, 2.
34. Kelompok siapa lagi udah? Kelompok Citra udah? Dia? Hafiz M? Gaji udah. Udah. Hafiz Jaki? Oh, berarti kelompok kalian lagi belum ya? Sama Davisa? Oke, sambil menunggu kelompoknya Jaki sama Davisa, yang mau saya sampaikan ke kamu adalah yang sudah kamu praktekkan hari ini, perkembangan teknologi IP6, semua yang punya laptop belum tentu semuanya bisa terkoneksi secara otomatis. IP6 terkoneksi, ulang ya, yang saya bilang biar benar. IP6 itu sebenarnya terkoneksi secara otomatis. Ketika kamu melakukan settingan secara manual, itu akan terjadi gangguan atau RTO seperti yang tadi untuk IP6. Jadi, untuk perkembangan teknologi juga, perangkat hardware, baik itu laptop maupun itu handphone, akan sangat mempengaruhi untuk bisa terkoneksi dengan IP6. Ya, jadi, Pak, ini kenapa tadi RTO, kenapa ini nggak bisa? Tenang aja, itu nggak ada masalah. Sama seperti yang kamu bilang tadi, laptop kita nggak support. Bukan laptop kamu sebenarnya nggak support. Sebenarnya karena perkembangannya, laptop kamu udah meninggalkan kabelan. Makanya ada konverternya saat ini. Ya, sama seperti proyektor ini ada konverternya juga. Jadi, tenang aja, itu nggak ada terlalu masalah. Karena laptop kamu udah yang terbaru, makanya nggak support yang versi lama lagi. Untuk lebih efisiensi pekerjaan laptopnya, itu aja sih sebenarnya. Oke ya, udah selesai. Tapi yang pasti hari ini kamu sudah mengerjakannya. Jujur saya senang banget karena kamu sudah mencoba menyelesaikan masalah yang kamu riset dari video yang kamu tonton dan sudah kamu buat kesimpulannya. Oke, berikan tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, kalau gitu saya tanya dulu nih. Kalau saya bilang TKJ, 10 TKJ 1, kamu jawabnya apa? Selalu bahagia. Oke, kita coba. 10 TKJ 1. Selalu bahagia. Kurang semangat dong. Lagi, 10 TKJ 1. Selalu bahagia. Oke, karena selalu bahagia, memang harus selalu bahagia dong. Masuk harus semangat. Walaupun tadi sempat mengerjakannya, mukanya, ya, itu udah berlalu. Sekarang karena udah refresh, udah ada waktunya. Refresh, hilangkan dulu, kalau udah masuk lagi, baru kita mulai lagi bergut nanti, ya. Jadi sekali lagi, 10 TKJ 1, selalu bahagia. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk laptop kamu. Sama kabelan yang sudah kamu bawa boleh dimatikan. Dan mengakhiri pelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk menutup pelajaran kita dalam doa juga, karena tadi diawali dengan doa sangat baik. Kita akhiri dengan doa. Boleh wakil ketua kelas, karena tadi ketua kelas, sekarang wakil ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri jam pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.